Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari Prodi Keuangan dan Perbankan, kelas B ke-4F, dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini kami akan membahas tentang solvabilitas. Nah, sebelum lanjut ke materi nih, kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmadani, dan ini teman saya Putri Adita Sari, Nurjana, dan Emil Melda. Sebenarnya ada nggak sih yang penasaran apa itu solvabilitas? Nah, solvabilitas itu adalah kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk membayar utangnya atau kewajibannya. Dengan adanya solvabilitas ini, maka perusahaan justru mudah untuk membayar utangnya dengan cara menggunakan seluruh aset yang mereka miliki. Jika kita menganggap bahwa adanya perusahaan yang solvable, yang artinya perusahaan itu menggambarkan titik baik keuangannya mereka saja gitu. Nah, itu kurang tepat ya teman-teman. Karena jika itu terjadi, maka dipastikan perusahaan tersebut akan terkena pailit. Artinya, sulit untuk membayar hutang. Untuk itu, kita harus memahami tentang solvabilitas ini. Tujuannya agar jika perusahaan teman-teman terkena liquid, maka teman-teman akan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari kepailitannya. Melihat definisi solvabilitas, pasti teman-teman pada bertanya nih, apa sih yang melatar belakangi perusahaan menggunakan analisis solvabilitas dan apa sih tujuannya? Nah, pertanyaan itu akan dijawab oleh teman saya, Putri Adita Sari. Solvabilitas pastinya memiliki tujuan dan manfaat bagi suatu perusahaan. Berikut akan saya jabarkan tujuan dan manfaat solvabilitas bagi suatu perusahaan. Yang pertama, mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajibannya kepada pihak lainnya, yaitu kreditor, yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang bersifat aktif, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Dan yang kedua, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, terutama aktiva tetap dengan modal, digunakan untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang dan pengaruh utang terhadap pengelolaan aktiva. Yang ketiga, mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang, digunakan untuk menilai berapa dana pinjaman yang akan segera ditagih pada saat jatuh tempo. Nah, itu dia tujuan dan manfaat adanya solvabilitas bagi suatu perusahaan. Apa kalian sudah lebih mengerti sekarang? Jika kita lihat dari pengertian solvabilitas itu sendiri, dia merujuk kepada kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Pasti akan timbul satu pertanyaan penting. Kira-kira bagaimana ya caranya agar kita dapat mengetahui seberapa besar beban utang yang dimiliki jika dibandingkan dengan asetnya? Untuk lebih jelasnya, kalian simak penjelasan teman saya berikut ini yang bernama Nurjana. Rasio solvabilitas. Untuk membandingkan seberapa besar jumlah utang perusahaan jika dibandingkan dengan total aktivanya, kamu bisa nih menggunakan rasio solvabilitas ini untuk pemecahan masalahnya. Karena rasio ini akan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam membayarkan seluruh kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek. Hal ini sangat penting untuk dilihat jika suatu perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Kamu juga harus tahu bahwa suatu perusahaan yang memiliki nilai rasio solvabilitas yang tinggi akan memiliki resiko kerugian yang tinggi juga loh. Untuk itu, kamu harus paham nih apa saja sih jenis-jenis dari rasio solvabilitas ini agar kamu bisa mengetahui apakah suatu perusahaan memiliki resiko kerugian yang tinggi atau tidak. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas beberapa jenis dari rasio solvabilitas dan juga cara menghitungnya. Yang pertama ada debt to asset ratio atau rasio utang terhadap aktiva. Rasio utang ini digunakan untuk membandingkan seberapa besar sih aktiva dengan total hutang yang dimiliki sebuah perusahaan. Kamu bisa menghitung rasio ini dengan cara membagi total hutang perusahaan dengan total aktiva, atau bisa dituliskan seperti berikut ini. Dari rumus di atas,
dapat kamu ketahui bahwa seberapa besar utang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan akan mempengaruhi pengelolaan aktiva atau aset perusahaan yang ada. Contohnya saja, jika suatu perusahaan memiliki nilai rasio 0,50 atau 50%, itu berarti bahwa kreditor akan membiayai sebesar 50% dari total aktiva perusahaan yang ada. Itu berarti semakin tinggi nilai rasio, maka akan semakin banyak pula hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Hal ini tentunya akan mengakibatkan semakin besarnya tanggungan perusahaan yang harus dipenuhi kepada pihak-pihak lainnya. Yang kedua ada debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Serupa dengan debt to asset ratio, equity ratio ini digunakan untuk perbandingan antara total hutang dengan modal bersih atau ekuitas perusahaan setelah membayarkan seluruh kewajibannya. Cara menghitungnya pun juga hampir sama nih, yang membedakan hanya di pembaginya saja. Untuk lebih jelasnya, rumus yang digunakan dalam menghitung debt to equity ratio ini adalah seperti berikut. Dari rumus di atas dapat kita simpulkan nih bahwa equity ratio ini menunjukkan seberapa besar dana yang dibiayai oleh kreditor dibandingkan dengan pembiayaan dana dari saham. Contohnya saja, jika suatu perusahaan memiliki nilai rasio 0,80 atau 80%, itu menunjukkan bahwa 80% dari total ekuitas perusahaan digunakan untuk membiayai jalannya perusahaan. Sehingga ekuitas akan menjadi beban utang yang dimiliki sebuah perusahaan. Hal tersebut tentu akan mengakibatkan utang bertambah jika nilai rasio yang dihasilkan semakin tinggi. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Long term debt to equity ratio ini adalah jenis analisa yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayarkan utang jangka panjangnya dengan modal perusahaan. Cara mencari rasio ini juga cukup mudah, yaitu dengan cara membagi utang jangka panjang dengan ekuitas, atau lebih jelasnya bisa dituliskan seperti berikut ini. Dari rumus di atas dapat kita simpulkan bahwa semakin kecil long term debt to equity rasio perusahaan, maka rasio solvabilitas perusahaan akan semakin bagus. Karena itu artinya perusahaan memiliki utang jangka panjang yang relatif lebih kecil dalam pendanaannya, sehingga meminimalisir resiko gagal bayar utang jangka panjang. Dan kalian juga harus mengetahui bahwa jika long term debt to equity ratio berada di bawah 0,50 atau berada di bawah 50%, itu artinya pendanaan utang jangka panjang jauh lebih kecil dibandingkan ekuitas total. Contohnya saja, jika suatu perusahaan memiliki rasio 0,17 atau 17%, itu artinya utang jangka panjang hanya sebesar 17% dari total ekuitasnya, yang artinya perusahaan berada pada rasio yang aman karena nilai hutang jangka panjangnya jauh lebih kecil dibandingkan dari ekuitas total. Sebaliknya, jika long term debt to equity ratio berada di atas 0,50 atau berada di atas 50%, itu artinya perusahaan mengalami rasio yang kurang aman karena nilai utang jangka panjangnya jauh lebih besar daripada ekuitas total. Bagaimana nih, sudah mulai paham belum? Nah, kalau belum, lanjut aja nih kita ke perhitungannya. Nah, berikut sudah saya tampilkan laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk per 31 Desember 2011 sampai 2015. Di sini sudah ada keterangannya beserta tahun-tahunnya, yaitu dari 2011 sampai 2015. Bisa dilihat. Kemudian sekarang kita mencari yang pertama itu total debt to total capital assets ratio. Total debt to total assets rasio ini adalah beberapa bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang dibelanjai dengan utang atau beberapa bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjamin utang. Rumus untuk menghitung TDTA sama dengan total hutang per total aktiva dikali 100%.
Kita lihat untuk tahun 2011, total hutangnya 6.801.375 dibagi total aktifanya yaitu 10.482.312 dikali 100% sama dengan 64,88. Untuk tahun 2012, 8.016.614 dibagi 11.984.979 dikali 100% sama dengan 66,88. Untuk tahun 2013, 9.093.518 dibagi 13.348.188 dikali 100% sama dengan 68,12. Untuk tahun 2014, 9.534.142 dibagi 14.269.724 dikali 100% sama dengan 66,81. Untuk tahun 2015, 10.902.585 dibagi 15.729.945 dikali 100% sama dengan 69,31. Yang kedua, kita menghitung total debt to total equity ratio. Rumusnya yaitu total hutang dibagi ekuitas dikali 100%. Kita lihat untuk tahun 2011 total hutangnya 6.801.375 dibagi ekuitasnya yaitu 3.680.937 dikali 100% sama dengan 184,77. Untuk tahun 2012 8.016.614 dibagi 3.968.365 dikali 100% sama dengan 202,01. Untuk tahun 2013, 9.093.518 dibagi 4.254.670 dikali 100% sama dengan 213,73. Kemudian kita lihat untuk tahun 2014, 9.534.142 dibagi 4.735.582 dikali 100% sama dengan 201,32. Untuk tahun 2015, 10.902.585 dibagi 4.827.360 dikali 100% sama dengan 225,84. Kemudian selanjutnya teman-teman kita menghitung long term debt to total equity ratio dengan rumus hutang jangka panjang dibagi ekuitas dikali 100%. Kita lihat untuk tahun 2011 hutang jangka panjangnya 299.694 dibagi ekuitasnya 3.680.937 dikali 100% sama dengan 8,14. Tahun 2012 480.718 dibagi 3.968.365 dikali 100% sama dengan 12,11. Untuk tahun 2013, 674.076 dibagi 4.254.670 dikali 100% sama dengan 15,84. Untuk tahun 2014, 669.914 dibagi 4.735.582 dikali 100% sama dengan 14,14. Untuk tahun 2015, 775.043 dibagi 4.827.360 dikali 100% sama dengan 16,05. Lalu kita urutkan, kemudian dapat dilihat pada tabel. Beginilah perkembangan persentase laporan keuangan PT Unilever Indonesia berdasarkan tahun 2011 sampai 2015 adalah begini teman-teman urutannya. Kita lihat pada tahun 2011 total debt to total asset rasionya 64,88. Untuk tahun 2012 66,88, tahun 2013 68,12, tahun 2014 66,81. Mengalami penurunan yang tidak menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan. Kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebanyak 69,31. Kemudian kita lihat total debt to total equity ratio pada tahun 2011 184,77, pada tahun 2012 202,01, pada tahun 2013 213,73,
Pada tahun 2014 201,32 juga mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2015 225,84. Kemudian kita lihat long term debt to total equity ratio pada tahun 2011 8,14, 2012 12,11, pada tahun 2013 15,41, kemudian pada tahun 2014 14,14 mengalami penurunan juga, dan kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebanyak 16,05. Penurunan persennya terjadi pada tahun 2014. Jadi kesimpulannya teman-teman, kondisi keuangan PT Unilever Indonesia Tbk dilihat dari analisis rasio solvabilitas dapat dikatakan bahwa perusahaan dalam keadaan cukup baik teman-teman, karena rasio yang diperoleh masih di bawah standar rata-rata industri. Hal ini menunjukkan bahwa aktiva yang dibiayai dari pinjaman atau utang masih tergolong rendah. Artinya, semakin rendah jumlah hutang di perusahaan, maka akan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian ataupun bila terjadi likuidasi. Dari pembahasan materi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antara yang pertama, solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka yang panjang. Dalam arti luas, dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar segala kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka yang pendek. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan rumus. Yang pertama, rasio modal terhadap aktiva, dan yang kedua, rasio modal terhadap aktiva tetap, dan yang ketiga, aktiva tetap terhadap utang jangka panjang. Sekian dari materi solvabilitas yang telah kami bahas. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.